Anda kembali di Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Mas Derajat, Mas Robi. Malam Mbak. Ya, tadi sudah dipanaskan sebelumnya bahwa memang korupsi itu menjadi musuh utama untuk pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi negara terkorup nomor 5 se-ASEAN Mbak Titis, dan tadi juga paling banyak kalau di dunia usaha itu terkait dengan suap. Datanya dari KPK 2004 sampai 2021 ada 802 kasus. Pertanyaannya begini, apakah memang benar masalah utama investasi begitu-begitu aja mandek adalah masalah hukum? Ya, kalau dari pengamatan kita Pak, bahwa memang dari pengamatan dan berdasarkan riset-riset yang ada bahwa yang namanya korupsi itu menjadi PR besar, gitu. PR besar dan kepastian hukum tentu saja, karena korupsi itu pun juga related dengan itu. Nah, itu menjadi masalah besar dari investasi. Kepercayaan investor menjadi tergerus dan sekarang memang menjadi persoalan lagi, persoalan yang menjadi sangat penting karena kejadian akhir-akhir ini. Kalau kita melihat bahwa hukum sekarang memang sedang menjadi problem yang disoroti oleh masyarakat karena ada banyak KPK sekarang ada itu, ya ada persoalan hukum. Kemudian dari sisi BPK juga baru-baru tadi sore juga ada hal yang sama. Ini artinya apa? Bahwa kita mengalami masalah yang serius terkait dengan korupsi. Dan korupsi dalam investasi, baik itu dalam pertumbuhan ekonomi, jelas bahwa yang namanya korupsi itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Itu akan menjadi pekerjaan berat. Bahwa kalau kita memang tidak melakukan korupsi, jangan-jangan pertumbuhan kita itu tidak stagnan yang 5%, 5% terus-terusan. Jangan-jangan itu adalah faktor ekonomi biaya tinggi. Dan kemudian sarana dan prasarana juga menjadi sangat buruk. Dan yang paling juga menyedihkan adalah kemiskinan. Ketika investasi ini didorong tinggi dengan yang sekarang kejadian smelter, ada persoalan bahwa kemiskinan juga menyertainya. Artinya memang harus dibutuhkan kepastian hukum yang jelas agar namanya kepercayaan investor ketika menanamkan dana di Indonesia, maka itu menjadi percaya dan dia perizinan menjadi semakin mudah dan lain sebagainya, sehingga biaya mereka itu memang bisa dikalkulasikan dengan baik sehingga mereka bisa masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, di tengah masalah hukum dan tentu saja kita menyinggung korupsi berkali-kali, yang jadi masalah utama memang jumlah investasi yang masuk ke Indonesia dilihat trennya naik, meski memang tidak signifikan. Tapi masalahnya adalah serapan tenaga kerjanya yang terus turun. Contohnya, kalau tahun 2013 setiap 1 triliun investasi bisa menyerap 4.594 tenaga kerja. Tahun 2021 itu turunnya drastis, 1 triliun cuma menyerap 1.340. Nah, melihat visi misi dari Capres Cawapres, semua ingin menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerja kembali lagi butuh investasi juga ya, yang tadi kita sebutkan. Apa yang akan dilakukan oleh Capres Cawapres? Apakah nanti mau fokus mengundang para investor yang akan ke sektor padat karya? Atau bisa begitu yang padat modal dan padat karya berjalan beriringan? Mungkin saya ke Mas Robi dulu, silakan. Ya, pertama poin penting tadi Mbak Ilona sebut bahwa soal menurunnya ya daya serap tenaga kerja dari setiap rupiah investasi atau dolar itu. Nah ini menunjukkan pentingnya kualitas dari pertumbuhan itu, nah itu untuk itu maka supaya setiap 1% pertumbuhan lebih banyak tenaga kerja. Nah kualitas, nah disinilah makanya pasangan Ganjar Mahfud itu fokus pertumbuhan yang berkualitas melalui penguatan tenaga kerjanya, manusianya. Nah, jadi maka itu dari visi misi kami gerak cepat Ganjar Mahfud dengan 8 nomor 1 itu manusia. Jadi kita percaya bahwa kualitas ini bisa ditingkatkan kalau manusianya di-upgrade skillnya. Nah, melalui vokasi dan kita udah bahas minggu lalu, tapi kurang lebih seperti jadi kita cara pandangnya begitu, meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Oke, kalau Pak Sudirman dari tim Anies Mohaimin itu apakah sama juga ada vokasi? Ada dua ekstrim ya dalam melihat serapan tenaga kerja. Ada sektor-sektor yang walaupun investasinya tinggi itu serapannya hanya 1%. Itu industri ekstraktif, industri berat yang padat modal. Tapi juga ada industri yang serapannya sampai 44%, yaitu pertanian, pangan, perkebunan dan sebagainya. Ini kita ingin sekaligus mengamankan juga soal kedaulatan pangan kita. Jadi kita akan kejar ke sana, tentu saja yang sudah jadi itu tetap dipelihara. Dan kita ingin dorong yang namanya hilirisasi itu bukan berhenti di hilirisasi tapi kepada
industrialisasi sampai ke hilir. Yang kedua, kita ingin membangun sebanyak mungkin pusat-pusat pertumbuhan di berbagai kota. Jadi kita memilih lebih baik banyak sekali pusat pertumbuhan, di sana dibangun transportasi publik yang baik, infrastruktur yang baik, listrik yang baik, air segala macam, sehingga tumbuhnya kota tidak terpusat pada 1 atau 2 titik di Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia, dan itu akan menjadi jalan bagi munculnya kesempatan bagi tenaga kerja. Pembangunan merata tersebut kan pasti butuh infrastruktur dan kawan-kawan. Dananya dari mana, Pak Sudirman? Sebetulnya pendanaan itu kan tidak hanya dari APBN ya, asal memang tadi kredibilitas pemerintah itu baik, kemudian orang percaya, investor percaya. Saya kira investasi akan tetap menarik karena bagaimanapun ruang tumbuh Indonesia masih cukup besar, dan itu kita pertaruhkan dengan cara tadi menghadirkan clean government, good governance, kemudian kepastian hukum seperti dikatakan oleh Mbak Titis tadi. Jadi sebetulnya kalau pemerintah berfungsi dengan baik, menghadirkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, rasanya investasi masih cukup besar daya tariknya bagi Indonesia. Oke, baik. Kalau dari tim Prabowo Gibran, bagaimana menyerap lebih banyak lagi investasi, tetapi investasi yang bentuknya dapat menyerap tenaga kerja? Ya, kalau serapan tenaga kerja itu tidak lepas dari adanya disrupsi digital ya. Jadi kita harus akui lah, dan hampir semua negara itu tergagap-gagap dengan disrupsi digital, apalagi sekarang artificial intelligence, makanya itu termasukkan dalam tantangan kami. Ya. Nah, jawaban yang kami berikan itu ada di dalam program hasil terbaik cepat. Ada 8 program di situ. Orang mungkin memang tugas kami untuk menjelaskan mungkin ya. Contohnya, kita akan memberikan susu gratis kepada anak sekolah. Itu 80 juta anak sekolah. Bayangkan. Ya, artinya apa? Artinya akan banyak sekali peternak-peternak yang kita butuhkan. Karena kalau tidak kita terpaksa harus impor ya, Mbak Titis kan paham betul itu data-datanya. Kita perlu banyak sekali, dan untuk membuat banyak meningkatkan populasi sapi, mau tidak mau kan itu harus ada program yang masif seperti program Bimas Inmas zaman dulu. Itu semua akan menyerap tenaga kerja luar biasa, dan tenaga kerjanya itu akan ada di pedesaan, akan ada di pinggir-pinggir perkotaan. Itu baru dari susu ya. Belum ada makan siang. Berapa banyak dapur yang diperlukan, berapa banyak catering yang diperlukan, raksasa itu ya. Dananya pun sudah kita hitung ya. Kemudian belum lagi dengan rencana kami yang masuk di dalam 8 program cepat, itu adalah program hasil terbaik cepat ya. Itu adalah meningkatkan luas panen ya, karena kita memang harus mengejar. Kalau tidak kita akan impor pangan terus. Ya, kita harus mengejar dengan meningkatkan luas panen sebanyak mungkin. Tentu teknologi harus kita perbaiki. Peningkatan luas panen itu dengan pola tanam ya. Kemudian juga dengan penyediaan air. Untuk menyediakan air saja bagi pertanian itu perlu pekerjaan banyak. Itu akan menyerap banyak pekerjaan umum ya. Orang akan banyak jadi mandor, jadi pekerja segala macam karena untuk memastikan air itu ada. Jadi kami nggak hanya ngomong di awang-awang gitu loh. Kita betul-betul real, ada program, belum lagi ada program perumahan. Ada program perumahan yang kita targetkan jumlahnya, dan salah satu adalah spesifik untuk generasi milenial dan Gen Z. Itu perumahan, Mbak Titis paham betul ya, di kontan itu berapa banyak efek multiplier dari perumahan, ya kan? Berapa ratus industri yang akan terlibat dalam perumahan. Jadi artinya apa? Artinya memang kita harus membangun kesiapan negara kita untuk menghadapi berbagai disrupsi. Kita sudah menghadapi disrupsi digital, dan saya nggak tahu bagaimana nanti AI akan berkembang. Itu kan pasti akan banyak sekali efeknya. Kita juga harus siap itu, dan kita bangun dari grassroots. Terima kasih. Oke, baik. Itu Mbak Titis, kalau kita ngomongin investasi, kalimat paling sering yang kita lihat ketika terjadi kegaduhan adalah wait and see. Ya. Yang sekarang ini belum 2024 udah panas. Ya. Apakah ketidakakraban gitu ya, saling bersetegang, tuduh kanan, tuduh kiri, atau tadi udah disebutin sama Pak Sudirman ada nepotisme deh. Tadi saya minta diomongin to the point, agak malu-malu gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana kita
representasikan ini kepada masyarakat? Maksudnya apa yang perlu dilihat juga oleh para politisi ini ya di jelang Pilpres ini, bahwa harusnya ini tidak bikin gaduh karena kan berkepentingan untuk investasi kita juga. Silakan. Tidak gaduh, tidak gaduh ya, tidak gaduh saat ini lagi gaduh gitu lagi. Tapi ke depan kita harapannya memang melakukan adu gagasan, toh sebetulnya hasilnya memang ya saya harus ngomong seperti itu karena kan sebetulnya ngomong hukum sudah ketahuan kan Mas, sudah ketahuan. Nah, satu hal yang mesti diperhatikan juga dari para narasumber kita di sini dan juga ke calon presiden cawapres kita yang akan datang adalah kita melihat sebetulnya what investment tahun 2023 ada data yang menarik sebetulnya. Data yang menarik bahwa tahun 2023, tahun 2022 saya mau ngomong 2022 bahwa itu kan turun. Tahun 2023 sebetulnya ke negara maju turun dan ke negara berkembang hanya 4% pertumbuhannya. Ini artinya apa? Artinya apa? Nanti bapak-bapak gitu ya akan mengalami kita akan menghadapi tantangan yang serius atas minat investasi ke negara-negara berkembang. Jika kita melihat lebih dalam bahwa yang diminati oleh investor itu adalah investasi greenfield. Greenfield diperkirakan akan naik 14%, terus kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang kemudian ke fosil juga akan menjual. Nah, ini kan akan ada tantangan-tantangan serius, betul ada disrupsi teknologi. Kita berharap tentu saja ada penciptaan lapangan kerja baru. Saya masih ingat Mas Derajat studi Anda bahwa 1% pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya Anda juga ikut mempertanyakan sebetulnya kenapa sih pada tahun malah mungkin saya yang pertama karena tahun saya tulis di Kompas waktu itu. Tahun berapa itu menciptakan sampai 550.000. Kemudian drop jadi 55 ya. Nah, dari hitungan yang terbaru sebetulnya 1% pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan penyerapan lapangan pekerjaan sampai 250.000. Nah, ini akan jadi tantangan di tengah disrupsi ekonomi. Nah, ini yang harus dijawab. Karena kalau kita melihat bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang sangat serius dan itu salah satu bisa terjawab jika investasi masuk. Dan investasi masuk tentu saja yang memang harus padat karya, tidak sekedar padat modal. Nah, ini harus menjadi tantangan yang memang harus dipikirkan oleh para calon presiden dan calon wapres yang nanti itu memikul tanggung jawab baik itu pertumbuhan ekonomi yang didrive investasi dan konsumsi serta ya tadi Mas ada disrupsi digital yang luar biasa yang kemudian harus dipecahkan bersama siapapun nanti yang akan memimpin. Yang sekarang tentu saja kita harus mengulik adu gagasannya apakah masuk akal atau tidak. Jika terlalu janji muluk ini akan menjadi sangat berbahaya dan kemudian ketika tadi ngomongnya binding di KPU, mari kita tagih bahwa janji itu benar-benar binding siapapun nanti pemenangnya. Kalau tidak kita harus ngapain gitu kan. Oke, baik.